إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع العبطاحي ومحمد عربي. Sampai nikmat. Ni'ma dzakal Mustafa dzul muru'ati wal wafa fadlu Ahmad ma khafa syarqaha wal maghrib. Ni'ma dzakal Mustafa dzul muru'atil wafa fadlu Ahmad khafa syarqaha wal maghribi. Nikmat sebagus-bagus sapa zakal Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sapa zaka mengkonon sapa zakal Mustafa mengkonon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den pilih Zul muru'ati kang duweni harga diri wal wafa ilan duweni sifat komitmen. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakal Mustafa. Nikmat dzakal Mustafa. Pilihan Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik dari yang terbaik. Oleh karena itu dalam syairan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karamin. Fauqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanu fi ilmin wala karamin. Zul muru'ah kang duweni harga diri. Harga diri ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dijaga. Ya masa anak Nabi njaluk proposal. Masa anak Nabi jejaluk. Masa anak Nabi tersebut tidak memberikan contoh yang baik. Ya, jadi benar-benar zulmuru'ah. Wal wafa'ilan Kanjeng Nabi duweni sifat komitmen. Komitmen Kanjeng Nabi ketika janji pasti akan ditetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasyami. Kanjeng Nabi ku tamma ma'nahu sifate bagus, bentuke bagus. Summastofahu bari'an summastofahu habian sabiban bari'un nasami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Kanjeng Nabi sebagai kekasih. Siapa yang memilihnya? Bari'un nasami, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk an-nasam makhluk. Kam lahu min mula'in gharikin fil admu'i aqluhu lamma du'i fi mahabbati subi. Kam akeh banget bihi kelawan sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apane min mulain saking wong kang den demeni. Akeh wong sebab maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawasul lewat Kanjeng Nabi niku wong mau didemeni ning makhluke Allah Subhanahu wa taala ning ada ning dhuwur ning langit ning bumi. Makhluk hidup, makhluk mati, semuanya mencintai orang yang selalu membaca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam bihi min mula'in
gharikin fil admai kam. Mulain mau bukan isim fa'il, melainkan mulain ini adalah isim maf'ul. Aula ayuliu ilaan wa mula'an fahuwa muli'un wa dhaka mula'un mau'al mau'alun. Jadi mula wong sing dicintai, wong sing banget dikasihi, didemeni, karena sebab wong mau ya iku sering maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala akan didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah agar makhluk Allah Subhanahu wa taala mencintai sampai khitanun fil bahr, sampai ikan yang di lautan pun suruh mencintai orang yang selalu membaca salawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Aghariqin fil admu'i, tenggelam fil admu'i ing dalam pira-pira air mata. Banyak orang dicintai dengan sebab menyebutkan Rasulullah. Mereka tenggelam oleh air mata. Artinya saking sering nangis pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangen ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dilantunkan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menangis. Sampai-sampai nangisnya orang tersebut lir umpamane kaya dene air mata yang mentenggelamkan terhadap dirinya. Saking sering nangis maksudnya mah. Gharikin film sering nangis Kanjeng Nabi. Aqluhu lamma du'i fi mahabbati syubbi ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya. Aqluhu utawi akale wong mau lamma du'iya ing dalam nalikanen den panggil sapa wong fi mahabbatihi karena demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku subbiya maka bakal terpenjara kesandra. Jadi akalnya orang yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya, akalnya mereka bagaikan terpenjara, tidak bisa kemana-mana. Meskipun ada hiburan banyak, meskipun ada sesuatu yang menggoda terhadapnya, rintangan begitu beratnya, andai kata karena orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai kekasih Allah dan yang mencintai kekasih Allah, maka ketika sholawat Nabi dilantunkan mereka pasti akan menujunya. Karena apa? Otaknya, akalnya bagaikan orang terpenjara, tidak bisa kemana-mana, pasti membaca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu untung sekali orang yang selalu membaca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiikum fid dharain amin. Jasadun thumma kanu hubba ahmada fi tallahi innal arda latuballiyahu. Jasadun utawi jasad, jasadun utawi jasad tumakinu kang menyimpan opo jasad ngongangaken
menyimpan opo jasad hubba Ahmad ing demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam jasad, fihi ing dalam jasad, tallahi demi Allah, innal arda ing dalam setune bumi iku la tuballiyahu tidak akan mungkin akan bisa menyentuh, tidak akan mungkin bisa merusak opo ardi hu ing bumi. Karena apa? Bumi ini andai kata tidak ada Nabi, tidak akan menjadi bumi. Oleh karena itu, orang yang selalu membaca sholawat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya utuh. Tallahi innal arda la tuballih. Au kaifa yuballih turabu wa hubbihi fi qalbihi wa malhifi. Bagaimana tanah tersebut akan merusak, sedangkan di hatinya orang tersebut selalu memuji Kanjeng Nabi, lisannya selalu mengucapkan sholawat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mungkin berani karena mereka asalnya dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Aktsir alaihi minas sholati fa innaha nurul liqabrika inda mata wiyahu. Aksir ngake-akan sapa sampean alaihi karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas sholati saking maca sholawat. Ayuh akake maca sholawat. Wa inna mangka karena setune maca sholawat iku nurun dadi cahaya likobrika maring kuburane sampean ing dama ing dalem nalikane perkara takwiyahu kang manggon sapa sira iman. Perbanyakilah maca sholawat. Karena maca sholawat tersebut justru akan menjadikan cahaya nanti ketika kita masuk di dalam kuburan tersebut. Oleh karena itu banyak-banyak maca sholawat. Ya Rasulullah ya khairi kullil anbiya najjina min hawiya ya zakiyal mansabi. Aneh wong demen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilantunkan sholawat Nabi niku pada turu pada ngantuk tada semangat. Tapi sing dianehi maning kok kenapa ketika wong tersebut ya wis selesai ning masalah merhabanan maca sholawatan berkata pengen telu, waduh gagal gue iku sing akeh gue. Ya Rasulullah ya khaira khalqil anbiya najjina min hawiyah ya zakiyal mansubi. Ya Rasulullah du Kanjeng Nabi, ya zakiyal mansubi ya khairi khalqil anbiya, hai Kanjeng Nabi sing duweni kebagusan kulil anbiya ngalaku ya khair anbiya kebagusan ya khairul anbiya itu sifat mudah ada sing berupa sifat ya khairul anbiya kebagusane nabi kang ngalahaken pira-pira nabi, kebagusannya setiap pira-pira nabi. Najina mugi nyelamatkan sapa panjenengan ing kita min hawiyah amin ya zakiyal mansub Kanjeng Nabi kang suci bersih pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa intervensi manusia, tanpa kampanye, tanpa penyolokan, tanpa sodokan niku Kanjeng Nabi. Oleh karena itu benar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya zakiyal mansub. Zakiyal mansub. Niku
termasuk sing dipanggilnya sifatnya Kanjeng Nabi. وعلى الشمس الهدى أحمد مفني العيد جد بتسليم بدا للنبي اليسربي وعلى الشمس الهدى mugi tetep salam mau mugi tetep dumateng Kanjeng Nabi Muhammad kang den serupakaken kelawan samsu srengenge dalam segi memberikan petunjuk. Artinya kalau Kanjeng Nabi memberikan petunjuk itu jelas. Manakah disebutnya syamsid duha, syamsid duha, nurul huda. Ini syamsid duha. Syamsid duha adalah petunjuknya Kanjeng Nabi itu bagaikan matahari di waktu siang. Lamun sumpah ka matahari, wah gagal. Mepe yang bertemu mepe mal gari-gari. Ahmad muftil ida. Ahmad ya rupanya Ahmad ya Ahmad kayak asal maknanya Ahmadu. Ahmad aku memuji. Ahmad muftil ida Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang duweni sifat Ahmad. Karena apa? Karena sang Nabi mufnil ida menghilangkan beberapa permusuhan di antara suku. Bani ini saat itu Bani diagung-agungkan. Saya mempunyai Bani ini, saya Bani ini. Tetapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi Rasul dan Nabi, maka sifat Bani itu mulai dihilangkan. Makanya Kanjeng Nabi bukan Quraisy, tapi Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu fanatisme. Ta'assub, sifat fanatisme masih. Oleh karena itu ketika sekarang ada sifat fanatisme semacam itu masalah keturunan, maka gagallah. Wa khairan nasi dawi khumulin idza fahartahum dzakari judud. Wong sang blesak-blesake manusa ya. Wa khairan wa syarrun nasi dawi khumul idza fahartahum dzakarun. Seblesak-blesak ke manusia sing membanggakan orang tua sementara dirinya sendiri tidak menjadi cerminan orang tua. Justru itu yang paling jelek-jeleknya manusia. Ketika kita berbuat jelek dan ketika kita tidak pantas menjadi anaknya, padahal kita anaknya, ya tuh anak ini. Soalnya syarran nasi dzawil umur idza fahartahum dzakaru jududa. Jud bitaslimin badalin nabiyil yasrabi. Allah moga-moga kalau mana tanpa sampean panjenengan ya Allah jelas kalau mana sampean maring Kanjeng Nabi Muhammad kang bangsa Yasrib. Wa alaihi fasallima ma sawusnun fil hima au bada badrus sama fi bahimil ghaihabi. Wa alaihi mugi tetap ingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallima wa fidwa fasallima asale fasallim. Pasallima mugi paringi nyelamataken sapa tuan masa ing dalam asale masa dibuang masdariyah masa selagine masa selagine saling menyentuh opo gusnun ranting atau pangfil hima ing dalam pekarangan. Mugi dumateng Kanjeng mugi keselamatan selalu tercurahkan dumateng selalu
cinta curahkan kepada dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi pohon saling menyentuh, selagi ranting saling menyentuh satu dengan lainnya di dalam pekarangan atau di dalam kebun, kebun, penjagaan kebun. Au bada badrus sama fi bahimil ghaihabi. Au bada au tawa selagi de pertela opo badrus sama purnama sing selagi purnama langit masih jelas tampak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi bahimi di dalam kegelapan al ghaibi kang banget peteng ing dalam peteng kang banget peteng. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseumpamakan yaitu badrus sama purnama yang tinggi, purnama yang luhur, di mana bagaimana kegelapan tersebut yang sangat gelap dan membutuhkan purnama itu. Oleh karena itu apapun bentuknya ketika kula sampai pengen oleh keberkahan saking oleh keberkahan saking Kanjeng Nabi, oleh saking pengen oleh keberkahan, pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing akeh-akeh maca sholawat, sing akeh-akeh maca sholawat. Luwih-luwih man yamut fi hubbih nala kullal matala. Mati dalam keadaan mencintai Rasulullah maka akan mendapatkan sesuatu yang engkau inginkan. Wallahu a'lam bishawab.